Selamat pagi Kak, kami dari mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta. Perkenalkan, saya Nisa Alim Fatimah dan ini rekan saya Arcita Fahimkafia. Saya Kisha Aulia. Di sini kami sedang mengerjakan proyek mata kuliah Rural Entrepreneur. Kami itu ingin belajar mengenai usaha kerajinan yang dimiliki Mas Ari. Jadi kalau diperbolehkan kami juga ingin membantu memberikan ide supaya usaha Mas Ari juga lebih bisa dikenal dan juga banyak berdampak ke ekonomi selanjutnya. Bisa diceritakan Kak bagaimana awal mulanya usaha kerajinan souvenir ini tuh berdiri gitu? Itu saya mulai berpikir untuk bikin bisnis. Nah bisnis itu sebenarnya dulu awalnya saya dari MC wedding gitu, dan aku pengen kayak misalnya punya usaha itu yang berkaitan dengan wedding. Nah akhirnya saya berpikir bahwa wedding souvenir ini adalah solusi untuk bisa saya membuat wedding organizer. Dan alhamdulillah berjalannya waktu, tahun 2019 saya berjalan santai di pasar Klewer, di pasar Harjo, saya berjalan ke Bandung, Jakarta, dan akhirnya saya berpikir dan bertanya kepada bakul, Mbak ini bahannya apa ya? Ini bahannya adalah bahan kanvas, ini bahannya adalah bahan kulit, sintetis, bahan apa? Terus saya berpikir bahwa oh berarti saya produksi ini kayaknya bakal bagus nih untuk kedepannya, karena pouch, tote bag, handbag ataupun merchandise lainnya itu tidak akan pernah mati. Dan saya berpikir bahwa souvenir itu salah satu produksi yang tidak akan pernah mati, selalu orang itu akan butuh. Tapi saya berpikir bahwa masyarakat di desa saya itu banyak ibu-ibu rumah tangga. Jadi bagaimana saya memberdayakan mereka untuk bekerja sama. Dan alhamdulillah tahun 2019 saya membuka wedding souvenir dan berjalan sampai sekarang. Alhamdulillah. Nah, kita mau bikin promosi itu kan kita harus menyiapkan campaign dulu nanti targetnya siapa, di usia berapa dan kapan. Akhirnya saya di tahun 2020. Untuk yang selanjutnya nih, kira-kira siapa nih Kak untuk target pembeli utama dari produk-produk yang Kakak produksi? Kalau saat ini saya berbicara tentang targetnya siapa, sebetulnya tidak hanya untuk para calon mantan. Jadi kita corporate pun akan melayani juga. Jadi kayak misalnya kampus-kampus yang membutuhkan itu pasti butuh yang tote bag itu. Nah, itu pasti dia akan menghubungi. Kita banyak kerjasama dengan kampus-kampus yang ada di Yogyakarta, kemudian ada juga di Semarang, ada juga di Jawa Timur juga ada. Berarti udah banyak gitu ya Kak relasinya untuk karena targetnya. Iya betul. Karena tahun 2019 alhamdulillah kita bisa sampai ekspor gitu ya, sampai Singapura, Malaysia. Kalau yang paling banyak di Malaysia kan kalau Malaysia, Singapura lebih ke apa ya, untuk produk corporate gitu, di produk corporate itu yang dia nanti di custom ciri khas Indonesia itu pakai. Untuk yang selanjutnya, kalau boleh tahu bagaimana proses pembuatan satu produk mulai dari bahan mentah hingga menjadi souvenir siap jadi? Kalau misalnya ini, saya kebetulan yang ada di depan saya ini adalah Digiclub. Itu bahannya adalah, kebetulan yang saya bawa adalah bahan perada metalik. Ya, bahan perada metalik ini adalah bahan yang cukup bisa juga di kita. Nah, nanti untuk ukuran bentuk modelnya bisa request gitu. Nah, ini kalau kita misal berbicara dengan bahan, ini bahannya perada metalik dilengkapi dengan metal gold untuk resletingnya. Jadi kita ada yang standar resleting, ada juga yang metal gold seperti ini, tergantung dari diminta oleh klien seperti apa. Kemudian nanti kita dilengkapi juga dengan emboss. Jadi setelah bahan kita proses cutting, kita lanjutkan dengan proses emboss atau cetak nama di bagian pouchnya seperti ini. Kemudian nanti kalau sudah selesai, kita lanjutkan dengan proses jahit gitu. Nah setelah proses jahit nanti kita lanjutkan dengan proses packaging. Proses packaging adalah proses pengemasan dari bahan yang sudah jadi untuk kita jadikan semacam souvenir gitu. Nah nanti kalau sudah, kita akan packing di dalam kardus gitu. Terus untuk yang selanjutnya, kalau tantangan terbesar yang dihadapi dalam menjalankan usaha ini apa ya Kak? Kalau tantangan, kita bukan bicara pesaing ya, tapi kompetitor kita memang cukup banyak. Artinya dengan kompetitor banyak ini, kita sebagai pelaku UMKM dituntut untuk lebih kreatif, inovatif, dan lebih cepat di dalam memberikan respon terhadap klien. Kadang-kadang memang hal-hal yang semacam ini belum kita antisipasi dengan baik. Apalagi digital marketing sekarang itu kan sangat cepat ya perubahan trennya kan macam-macam. Apalagi dulu kalau zaman 2010
2019 trennya dari Instagram gitu ya. Iya. Kemudian diikuti oleh Shopee, kemudian diikuti oleh TikTok gitu ya. Nah kebetulan platform saya itu saat ini hanya di Instagram saja dan TikTok gitu. Nah ini untuk menambah ke Shopee mungkin bisa nih kita sharing untuk berkolaborasi untuk bikin toko di Shopee juga ya nanti tentunya, karena mau nggak mau ya kita harus mengikuti perkembangan seperti itu. Kenapa kok saya tidak di Shopee ya? Potongan bisa sekali gitu ya. Jadi kayak misalnya kita bikin HPP di sini, saya biasa produk jual ini sekitar 12.000, 15.000 gitu ya. Di Shopee itu lebih saya naikkan sekitar 30%. Sedangkan kalau tidak kita naikkan potongan Shopee-nya besar kan. Nah itu yang sedang kita pikirkan sekarang, kita garap-garap dalam tim. Dia nggak ketinggalan, tapi tetap kita juga nggak rugi gitu. Terus kalau untuk keunggulan dari produk dibandingkan souvenir yang lain itu apa? Kalau bicara tentang keunggulan, kita pasti punya keunggulan. Kita lebih cepat, tepat dan akurat dalam perhitungan waktunya, itu harus cepat gitu ya. Nah kemudian kenapa harus order souvenir di Acong Souvenir Jogja? Yang pertama, kita itu checking barang itu satu-satu sebelum kita kirim. Ini sebetulnya kita lihat tidak ada reject, tidak ada cacat sama sekali kan. Di sini talinya ini tidak simetris, ini tidak lolos dari QC kita. Berarti itu emang benar-benar detail, diperhatikan banget gitu ya Kak? Karena kita memberikan ini itu dengan penuh cinta asli. Makanya kita juga harus memberikan pelayanan yang penuh dengan cinta juga. Ya alhamdulillah Acong Souvenir ini sudah cukup dikenal dengan teman-teman khususnya di luar pulau, dan alhamdulillah memang orang-orang sana sangat senang sekali dengan produk asli Yogyakarta yang notabene orang sahabat UMKM, pengrajin, dan memang benar-benar dia mereka suka gitu. Jadi banyak sekali, dan kita memperhatikan juga untuk pengiriman dari proses packing itu ya, kita juga dipastikan aman, kemudian dan kita selalu kasih bonus casebook atau buku tamu yang di custom itu free dari kita. Dan yang paling banget nanti kita ada promo free ongkir juga. Menurut kakak tuh apa harapan kakak terhadap perkembangan usaha ini dalam 5 tahun ke depan Kak? Mau nggak mau kita harus naik kelas. Nah di tahun 2025 alhamdulillah Acong Souvenir ini sudah membuka wedding organizer gitu. Boleh nanti cek di Instagram AC sekarang ya. Acong Production Jogja itu adalah kita bundling package, one stop solution wedding. Jadi kenapa harus di Acong Souvenir dan Acong Production? Karena kalian nggak perlu ribet, biar nanti kita yang membuat. Jadi tahun 2025 ini adalah target kita untuk 5 tahun depan. Penjagaan kita di tahun 2025. Baik, terima kasih Mas atas waktu dan kesempatannya dan informasinya sudah Mas jelaskan dengan lengkap informasinya dan sangat membantu kami dalam menyelesaikan tugas perkuliahan kita, dan semoga usaha Mas Ari ini bisa terus berkembang dan semakin dikenal banyak orang. Dan sekali lagi terima kasih banyak atas kerjasama dan sambutannya. Mohon maaf apabila selama kita wawancara atau banyak perkataan dan pertanyaan kami yang kurang berkenan di Mas Ari, kita mohon maaf ya Mas. Jadi sama-sama terima kasih juga untuk teman-teman dari Amikom Yogyakarta yang telah berkunjung ya di rumah produksi kami yang ada di Poso Kuning buat para netizen asing. Kalau butuh wedding souvenir atau wedding organizer langsung aja ini Acong Production dan Acong Souvenir Jogja di sini ya ntar ya. Hai guys, jumpa lagi bersama kita. Jadi di sini kita akan melanjutkan progres yang kemarin belum sampai selesai ya kan. Jadi di sini kita itu akan melanjutkan apa sih progres selanjutnya. Nah kemarin itu kita udah bikin kayak banner dan yang lain-lain gitu. Nah tentunya kalian kepo kan gimana sih bentukannya, gimana sih tampilannya. Nah kita akan tampilkan yang pertama ada banner 1, banner 2, dan juga kita selain bikin banner itu kita juga bikin web, dan selain web kita juga kasih sedikit list strategi pemasaran digital gitu untuk perusahaan souvenir Acong. Nah pasti kalian bingung kan kenapa kok kita itu bikin kayak gitu. Nah pastinya itu untuk apa? Untuk agar berdampak bagi perusahaan souvenir Acong ini. Jadi souvenir Acong ini bisa gimana ya, bisa lebih berkembang begitu tentunya. Oke, stay tune guys, bye.